Sesuai requestan teman-teman, di sini saya akan merekomendasikan iPhone 1 sampai 5 jutaan di tahun 2025. Oke, sebelumnya kamu harus tahu terlebih dahulu ya rules-rules yang akan saya berikan. Di sini kita akan mengenal dulu jenis-jenis iPhone second. Ada 4, iBox, bea cukai, Inter, dan juga SIM sticker. Jadi keempat ini pastinya harganya itu berbeda-beda ya teman. Nah untuk formnya saya buatkan ya, benar-benar komplit dengan juga link pembeliannya. Jadi perhatikan baik-baik terlebih dahulu di awal supaya Anda bisa paham dan tidak gagal paham. Oke, lanjut ke catatan. Wajib video unboxing ketika beli online ya. Jadi pembelian online di toko Orange harus direkam ketika datang ya. Tunjukkan resi dan email HP serta jangan terima pesanan sampai 2 hari. Jadi jangan diterima dulu pesanannya, pakai aja dulu. Kalau ada kendala retur, kalau nggak ada kendala ya udah pakai. Saran utama tetap yang beli iBox ya. Jadi tetap ya saya menyarankan itu untuk membeli iBox karena Inter itu hoki-hokian ya, nggak bisa dapat sinyal yang aman selamanya. Oke. Setelah itu ada juga link atau harga bisa berubah kapan saja. Jadi harga bisa berubah tergantung seller ya, akan diupdate lagi jika turun harga atau banyak perubahan harga. Anda juga bisa konsultasi melalui Instagram saya di deskripsi ya. Oke. Nah, langsung aja kita mulai ke iPhone second yang harga 1 jutaan. Nah, ini formnya teman-teman. Nah, jadi untuk warna biru ini, nah ini adalah untuk iPhone-nya ya. Berarti ada 4 iPhone yang saya rekomendasikan di harga 1 jutaan. Di sini ada bermacam-macam iPhone ya. Langsung aja ke iPhone yang pertama adalah iPhone 7 Plus. Nah, kenapa iPhone 7 Plus ini menjadi pilihan utama untuk di harga 1 jutaan? Karena ya kita sudah dapat yang iBox ya teman-teman, iPhone 7 Plus ini ya, meskipun keluaran tahun 2016, iPhone 7 Plus ini masih bisa digunakan di tahun 2025. iOS-nya pun sudah iOS 15. Jadi untuk WhatsApp itu aman 1 sampai 2 tahun ke depan. Nah, ini harganya itu untuk yang pertama ya, yang 1,7 dulu. Yang 256 GB. Jadi untuk harganya 1,7 atau 1,8 ya saya tulisnya itu, ia udah dapat yang versi RAM 256 GB. Ini besar sekali ya. Ini untuk Inter ya teman-teman. Dan set selanjutnya adalah ini untuk Express.me ya, warna hitam 128 GB, itu harganya 1,8 jutaan. Oke, ini untuk iPhone 7 Plus ya. Selanjutnya next ke rekomendasi iPhone 1 jutaan selanjutnya. Oke, untuk iPhone 8 bisa kita lihat untuk dari harganya ya. Ini yang Inter terlebih dahulu. Inter itu dia di harga 1,7 juta nih di sini 64 GB. Dan di sini ada juga yang Express.me-nya 64 GB, jadi harganya 2,3. Jadi nggak masuk rekomendasi karena harganya itu dia sudah di atas 2 juta ya. Jadi di slide aja. Di sini juga yang Space Gray yang 256 GB-nya di sini dia masih bisa dapat di harga 1,8 jutaan. Itu yang versi Inter ya teman-teman. Nah, kalau yang ini versi iBox atau bea cukainya nggak ada di toko Orange teman-teman. Saya sudah nyari-nyari belum nemu toko yang bagus dan juga rekomendasinya pastinya ya. Jadi harus nyari sendiri di marketplace seperti FB ya. Nah, ini saya juga menemukan iPhone 8 itu harganya 1,7 juta ya, yang iBox. Rata-rata 1,9 ke bawah itu masih bisa ditemukan di marketplace ya. Kalau di toko Orange itu agak-agak susah ya. Nanti kalaupun ada saya tampilkan juga sih kalau ada ya. Nah, ini langsung aja kita masuk ke harga 1 jutaan ya. Langsung aja ya, iPhone 8 Plus ya teman-teman. iPhone 8 Plus. Nah, iPhone 8 Plus ini dia dapatnya Inter ya teman-teman. Nggak dapat iBox ataupun bea cukai. Ya meskipun Inter ya tetap aja sih ada yang pakai ya, karena iPhone 8 itu kan keluaran tahun 2017 ya, iPhone 8 atau 18 2017. Jadi kemungkinan sinyalnya itu bisa aman ya, karena tahun lawas sekali ya. Oke, nah ini harganya 1,8 jutaan. Anda bisa di sini lihat harganya 1,8 yang versi RAM 64 GB. Linknya sudah ada di deskripsi ya teman-teman. Saya juga udah bahas sih soal spesifikasinya itu masih bagus karena dia menggunakan chipset A11 Bionic ya. iOS-nya juga udah iOS 16. Kameranya juga udah bagus. Saya sudah review semuanya. Tinggal dilihat aja nanti videonya ya teman-teman di deskripsi. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, ini dia iPhone SE 2 teman-teman. Jadi iPhone SE 2 dulu saya pernah beli di angka 1,9 jutaan. Dan itu belinya di toko Orange teman-teman.
Tapi sayangnya sekarang itu udah nggak ada. Sayang sekali ya. Padahal ini tuh menurut saya ya, iPhone paling worth it kalau di harga 1 jutaan. Karena apa? Ya bayangin aja ya, untuk iPhone SE 2 ini dia udah memiliki chipset yang setara dengan chipset A13 Bionic. Jadi ya ini bagus banget sih kalau ada gitu kan. Tapi sayangnya sudah nggak ada sekarang, oke? Tapi nanti kalau ada saya tampilkan juga di deskripsi. Oke, nah di sini sampai ada yang bilang hoki ya. Ini hoki. Oke deh, langsung aja kita ke rekomendasi selanjutnya, yaitu iPhone 2 jutaan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke iPhone 2 jutaan ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali rekomendasinya, jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama ada iPhone 8. iPhone 8 kembali menjadi rekomendasi utama karena dia dapat yang iBox ya teman-teman. Kalau yang tadi kan nggak dapat yang iBox tapi yang Inter. Nah, di sini iPhone 8 bisa kita lihat. Nah, ini untuk X resmi 64GB kita dapat di harga 2,3 jutaan aja ya. Setelah itu ada juga di iPhone 8 Plus. Ini rekomendasi yang keduanya. Nah, ini iPhone 8 Plus 2,4 juta ya, teman-teman. Kalau yang versi iBox-nya. Ini saya nggak tampilkan, tapi di sini tuh ada ya, teman-teman. iPhone 8 Plus yang iBox harganya itu 2,4 juta sampai 2,9 juta. Jadi 64GB sampai 256GB dia di harga segini ya, 2 jutaan. Oke, next kita ke iPhone SE 2. Nah, iPhone SE 2 sekarang ada yang Inter ya. Tadi kan nggak ditampilkan ya untuk link ataupun gambar pembelian di toko mana-mananya. Di sini tadi nggak ditampilkan karena dia kemurahan ya, 1,9 sudah tidak ada gitu kan produknya. Sekarang masih ada di harga 2,3 jutaan dan ini juga masih worth it teman-teman ya. Tinggal dilihat nih untuk harganya. Nah, ini SE 2020 64GB ya. Harganya 2,3 jutaan dapat 64GB. Ini juga menjadi salah satu rekomendasi terbaik karena dia chipsetnya bagus, kamera juga udah bagus. Kalau mau lihat videonya, nah ini nih yang ini. Ini bener-bener handphonenya itu bagus teman-teman. Karena keluaran terbaru juga sih tahun 2020 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke iPhone SE 3. Nah, ini kita dapat juga iPhone SE 3 di harga 2 jutaan, tapi SIM stiker ya teman-teman, 2,8 juta SIM stiker. Jadi SIM-nya itu dikunci, SIM-nya lock. Jadi kalau mau dibuka, kita harus menggunakan stiker yang seperti ini nih, AirSIM. Nah, di bawahnya lalu dimasukkan barulah nanti muncul sinyal. Tapi ingat ya, Inter iPhone SE 2, iPhone SE 3 itu masih termasuk keluaran terbaru dari 2020 ke atas. Nah, saya sarankan beli yang resminya aja nanti ya. Kalau yang ini tuh masih kemungkinan sinyalnya diblok. Kalau nggak apa-apa tanpa sinyal, ya udah pakai WiFi aja, pakai Inter ya, pakai WiFi aja. Gunain iPhone SE 2, SE 3 ini ya masih worth it aja sih. Kalau Anda nggak memerlukan sinyal seluler ataupun untuk WiFi aja gitu kan, handphone kedua lah contohnya gitu kan. Di sini harganya ini ya teman-teman. Nah, ini harganya 2,8 jutaan, ini SIM stiker. Nah, setelah itu ada iPhone X. Nah, iPhone X ini ada yang harganya 2,9 sudah dapat iBox ya teman-teman, tapi bukan di toko Orange. Saya belum menemukan di toko Orange. Menemukannya di Marketplace ya, seperti FB ini. Nah, ini bisa kita lihat iPhone X 64GB iBox itu harganya di 2,9. Emang sekarang tuh rata-rata ya harganya itu yang 256GB-nya aja itu di harga 3 juta. Kalau di 64GB usahakan harganya 2,9 juta ya teman-teman. Nah, di sini kalau Internya, dia ada di toko Orange. Nah, ini harganya bisa kita lihat 2,4 sampai 2,7 GB udah dapat yang versi RAM tertinggi, internal tertinggi 256 GB. Nah, ini. Nah, ini untuk 2,7 ya harganya itu udah dapat 256 GB. Oke, let's go. Langsung aja ke selanjutnya yaitu iPhone XR. Nah, ini iPhone XR itu harganya 2,9 juta teman-teman. Jadi di iPhone harga 2 jutaan ini masih worth it ya, benar-benar worth it. Karena apa? Ya iPhone XR ini benar-benar paling diminati. XR 2,8 jutaan atau 2,9 ya. Ini karena kurang 10.000. Jadi saya tulis 2,9 dapat yang internal 64 GB. Selanjutnya adalah iPhone XS ya. Nah, ini kita slide iPhone XS. Di sini harga internya itu 2,6 juta ya teman-teman. 2,6 juta dapat yang SIM stiker. Nah, ini dia SIM stiker. SIM stikernya itu ya SIM stiker yang tadi saya jelaskan harus pakai AirSIM terlebih dahulu biar bisa sinyal ya. Kalau yang Inter itu dia bisa
pakai sinyal secara langsung, tapi kemungkinan itu diblokir teman-teman. Kemungkinan ada diblokir sinyalnya, oke? Jadi nggak pasti bisa dipakai selamanya ya. Nah, di sini bisa kita lihat iPhone XS ya. Nah, ini harganya 2,6 juta, dia dapat yang all SIM dan juga yang WiFi only itu SIM stiker 2,4 juta. Bebas Anda mau pilih yang mana. Oke, next yaitu ada iPhone XS Max. Nah, ini iPhone XS Max dia di harga 2,8 juta teman-teman. Udah dapat yang 64 GB. Kalau yang ini 64 GB-nya dia cuma 2,6 jutaan. Nah, ini untuk all SIM-nya 2,8 dan juga ini yang 2,6. Nah, 2,6 ini dapat yang WiFi only ya. Oke, ini iPhone XS Max itu juga masih bagus ya teman-teman. Dia hampir mirip handphonenya itu seperti iPhone 11 Pro Max ya. Besarnya dan juga tampilan layar awalnya itu benar-benar mirip ya. Oke, next set selanjutnya yaitu iPhone 11. Nah, ini iPhone 11 ya teman-teman. iPhone 11 ini kita dapat di angka 2,8 juta ya, 64 GB. Ini pastinya WiFi only ya teman-teman, nggak bisa seluler. Jadi SIM stiker, pokoknya SIM-nya dikunci aja. Kalau mau pakai SIM itu harus pakai AirSIM ya, seperti biasa. Harganya 2,8 juta termasuk sudah murah sih kalau menurut saya, ini kemurahan banget. Oke, kalau mau beli silahkan di deskripsi aja ya teman-teman. Tapi saya sarankan ya belinya itu yang e-box aja deh teman-teman. Atau kalau emang bener-bener nggak perlu sinyal ya nggak apa-apa sih beli yang SIM stiker atau yang internet juga. Nah, ini pilihan tergantung Anda ya teman-teman. Oke, di harga 2 juta sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Langsung kita ke harga yang 3 jutaan. Nah, ini iPhone second harga 3 jutaan. Nah, di sini ada rekomendasinya juga banyak ya. Langsung aja kita mulai ke yang pertama. iPhone SE 2. Nah, iPhone SE 2 kita dapat e-box ya, teman-teman. Nah, ini saya sarankan belinya yang e-box aja, teman-teman. Oke, yang e-box harganya 3,1 juta sampai 3,7 juta. Jadi yang varian internal 64 GB sampai 128 GB. Nah, ini bisa kita perhatikan ya. Di sini di samping kiri 64 GB 3 jutaan dan 128 GB 3,5 jutaan. Nah, ini bahkan sekarang lagi murah nih. 3,5 jutaan. Ini saya tulis waktu itu 3,7 juta ya. Sekarang lagi murah 3,5 jutaan. Udah dapat e-box ya, teman-teman. Ini paling worth it sih kalau menurut saya ya. Oke, next deh. Langsung ke iPhone SE 3. Nah, untuk iPhone SE 3 kita nggak dapat e-box ya teman-teman karena harganya masih agak mahal. Jadi kita dapatnya itu inter di harga 3,2 juta dan dapat internal 64 GB ya. Ini yang all SIM ya teman-teman. Oke, 3,2 juta 64 GB. Setelah itu rekomendasi selanjutnya adalah iPhone X. Nah, iPhone X ini dia ada di toko Oren, linknya teman-teman di deskripsi pasti yang saya tulis. Itu harganya 3,2 juta sampai 3,7 juta dan sudah dapat yang internal tertinggi ya, 256 GB. Nah, ini yang 64 GB dan ini selanjutnya yang 256 GB. Nah, ini iPhone X udah dapat harganya cuma 3,5. Oh, di sini 3,5 ya, teman-teman. Nah, ini lebih murah nih. Sekarang lagi pada murah nih, 3,5 juta. Udah dapat yang internalnya 256 GB e-box lagi. Nah, ini saya sarankan juga yang e-box aja lah gitu kan. Selanjutnya iPhone XR. iPhone XR kita nggak dapat yang e-box ya. Pastinya ya, karena masih mahal. Jadi kita dapatnya itu yang inter, teman-teman. Oke, yang inter itu kita dapat di harga 3,1 jutaan sampai 3,4 jutaan. Nah, ini bisa dilihat aja. Kalau 3,5 ataupun 3,4 di sini yang dapat kita 256 GB ya. Kalau 3,1 kita dapat 128 GB. Oke. Next yaitu saja ke iPhone XS. Nah, ini iPhone XS ini 3,8 juta bea cukai, teman-teman. Kita dapat bea cukai 3,8 juta. Menurut saya sih ya worth it sih kalau bener-bener bea cukai ya, teman-teman. Kalau di sini kan ini XX Max ya. Ini saya nggak tampilkan tapi nanti di link ada ya teman-teman. Jadi iPhone XS itu benar-benar bea cukai resmi ya teman-teman. Nggak usah takut kalau bea cukai itu ya sinyalnya itu bakal selamanya karena dia bayar pajak. Ini saya nggak tampilkan di sini untuk harganya, tapi ada di deskripsi. Nah, ini juga worth it ya. Oke. Setelahnya apa sih kalau udah iPhone XS? Nah, berarti iPhone XS Max. Nah, iPhone XS Max ini, nah di mana ya? Ini nih. Nah, ini XS Max dapat yang 256 GB harganya 3,4 juta ya teman-teman. Di sini yang versi internalnya 256 GB. Wah, ini versi inter dan juga all SIM ya teman-teman.
Tapi sekali lagi tidak menjamin sinyalnya aman ya. Tidak menjamin sinyalnya aman. Hoki-hokian lah ibaratnya kayak gitu. Oke, langsung lagi iPhone 11. Nah, iPhone 11 kita dapat yang 3,8 dan juga 3 jutaan. Nah, bukannya tadi di harga 2,8 juta kita udah dapat ya iPhone 11. Nah, di sana kan tokonya berbeda ya, teman-teman. Bisa jadi ya nggak sesuai lah gitu kan. Jadi saya sarankan untuk beberapa toko aja biar jadi pilihan gitu kan. Nanti di deskripsinya itu ada beberapa link toko. Nah, Anda bisa pilih yang ratingnya bagus atau yang sekiranya emang tokonya ramah ya, bisa minta foto dulu pas mau dikirim. Ya bagusnya sih kayak gitu sih kalau di toko oranye ya. Nah ini, jadi kita 128 GB itu udah dapat di harga 3,3 jutaan ya. Ini yang SIM stiker. Ya ibaratnya kalau Anda mau beli iPhone 11 ini yang tanpa seluler ya, yang WiFi only aja gitu kan intinya. Ini harganya segini. Oke. Nah, selanjutnya lagi ini masih di iPhone 11 ya. Ini iPhone 11, masih di iPhone 11. Nah, ini iPhone 11 juga. Ini banyak juga ya iPhone 11. Oh, ini yang 256 GB kita bisa dapat di harga 3,5 juta. Nah, ini sisa satu nih. Wow. Ini saya nemu tokonya, nanti linknya di deskripsi ya. Oke, kita slide lagi. iPhone 12. Wow. Di harga 2 jutaan. Di harga 3 juta, maaf ya. Di harga 3 jutaan kita sudah dapat iPhone 12. Bener-bener sih. Emang di toko Oren ini ya, murah-murah banget. Tapi ya, tetap harus bisa pengecekannya ya, teman-teman. Karena nggak menutup kemungkinan jadi part-partnya itu ada yang udah diganti. Jadi Anda harus bisa ceknya ya. Ya minimal kalau udah datang kita udah pakai dulu 2 hari, jangan pernah diterima dulu ya teman-teman pesanannya. Kita cek dulu semuanya, kita libas semuanya, pokoknya dicek semuanya. Kalau ada kendala retur ya, kalau nggak ada kendala ya udah bungkus saja. Di sini kita dapatnya eSIM ya teman-teman. eSIM itu nggak ada slot SIM ya. eSIM itu nggak ada slot SIM, jadi dia SIM-nya elektronik. Tapi ya tetaplah percuma karena sinyalnya juga bakal diblokir. Karena ya di sini Inter juga harganya murah banget, 3,5 juta dapat iPhone 12. Ini kalau ngincer kamera ya pastinya pilih iPhone 12 karena apa? Ya karena dia lebih bagus dari iPhone 11 ke bawah ya. Kalau ngincer kamera dan juga spek ya, tanpa seluler ataupun tanpa data ya. Jadi dia WiFi aja. Oke. Oke, ini untuk 3 jutaan sudah ya. Langsung kita ke 4 jutaan. Wah, videonya agak lama juga ya. Jadi di iPhone 4 jutaan ini kita akan menemukan iPhone apa aja nih? Nah, di sini iPhone SE 3. Akhirnya iPhone SE 3 kita dapat yang e-box, teman-teman, di harga 4,7 jutaan. Nah, ini di sini 4,8 ya harganya. Oke, beda 100.000 tapi nggak apa-apa. Nah, di sini bisa kita lihat 4,8 juta kita sudah dapat 64 GB ya. Oke, itu untuk iPhone SE 3 menjadi rekomendasi paling atas karena dia itu chipsetnya udah setara dengan iPhone 13 ya kalau iPhone SE 3 itu. Pokoknya udah bagus. Soalnya ada iPhone XR. iPhone XR ini kita dapat di harga 4 juta sampai 4,7 juta. Dia udah e-box. Ingat ya teman-teman, udah e-box. Kalau e-box saya tidak meragukan lagi untuk merekomendasikannya. Beli aja nggak apa-apa. Meskipun di harga 4 juta Anda akan puas karena sinyalnya permanen dan juga dipastikan part-partnya ya. Kalau di toko ini saya sudah survei juga, ini part-partnya original teman-teman. Nah ini harganya 4 jutaan, dia yang internalnya 64 GB dan yang 128 GB nya 4,6 juta. Oke, next biar cepet ya. Next lagi iPhone XS dan juga XS Max. Jadi harganya itu 4,5 juta dapat 64 GB ya teman-teman. Ini resmi. Dan juga ada juga 4,7 juta dapat yang 64 GB yang di iPhone XS Max. Oke, mantap guys. Kenapa saya kasih tanda kuning seperti ini? Ini nggak saya tampilkan di sini ya, karena harus Anda cari di marketplace FB. Soalnya kalau di toko Oren itu agak susah nyari di harga segini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja next. Nih, di Bea Cukai kita dapat iPhone 11 ya. iPhone 11 4,9 jutaan. Kita sudah dapat yang Bea Cukai. Bea Cukai itu resmi sama aja kayak iBox ya teman-teman. Nah ini kok naik ya harganya. Jadi 5 juta teman-teman. Waduh, kenapa naik harganya? Tapi tadi di sini tuh 4,9 juta teman-teman. Bentar saya scroll lagi. Ini iPhone 11 apakah ada lagi? Nah, di sini resminya di angka 5 ya teman-teman. Oke. Jadi tapi nanti saya akan tunjukkan juga yang harganya 4,9 karena tadi itu di sini harganya 4,9. Wah, hitungan hari aja udah bisa naik ya, berubah-ubah. Nah, itulah saya bilang. Jadi iPhone itu bisa berubah-ubah kapan saja ya teman-teman. Oke.
Nah, ini kita scroll terlebih dahulu, dapat iPhone 11 Pro tapi yang Inter ya, teman-teman. Kalau yang Inter dia dapat yang 64 GB 4,2 juta aja dan 128 GB-nya 4,7 aja. Nah, ini. Oke. Ini 5,7 juta yang bea cukai ya, teman-teman. Ini di harga 5,7 juta itu yang untuk apa? Di harga 5 jutaan. Jadi belum saya ya, belum saya tampilkan dulu. Oke, teman-teman, maaf ini ada mungkin sedikit kesalahan ya. Nah, ini bisa dibaca untuk iPhone Inter ya. Saya sih nggak nyaranin ya iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12 emang dapat murah, cuma resikonya sinyal sih. Sinyalnya dia bakal keblokir ya, teman-teman. Nanti saya sediakan juga linknya di deskripsi untuk iPhone ini. Oke, kita langsung aja ya, itu di harga 4 jutaan. Langsung ke iPhone yang di harga 5 jutaan. Oke, iPhone 5 jutaan kita dapat apa aja sih? Bentar. Next dulu. Nah, kita dapat iPhone XS Max yang 5 juta sampai 5,5 jutaan. Tapi tadi kok ini scrollannya nggak ada ya, teman-teman. Bentar. Oh, ini belum ada lagi ya. Bentar. iPhone XS Max. Harusnya kita dapat. Nah, ini iPhone XS Max ya. Ini resmi. Harganya itu di angka 5 jutaan, teman-teman. Jadi 5 juta sampai 5,5 juta. Kita sudah dapat 64 GB sampai 128 GB. Oke, langsung aja kita next. Nah, di iPhone 11 kita sudah dapat yang bea cukai ini di angka 5 jutaan. Nah, syukur-syukur Anda di marketplace FB bisa dapat yang e-box ya. Karena di toko orange tuh agak susah nyari yang e-box 5 jutaan. Rata-rata kalau di toko orange ya 5 juta ke atas ya, teman-teman. Bahkan hampir 6 juta lebih gitu kan. Nah, ini ada bea cukai, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Harganya 5 juta sampai 5,4 juta, 64 GB sampai 128 GB. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, ini. Nah, ini 128 GB dan juga tadi yang 64 GB-nya. Oke, next lagi. Oke, next kita dapat iPhone 11 Pro bea cukai ya, teman-teman. Yang tadi, nah ini iPhone 11 Pro bea cukai, harganya itu 5,6 juta, teman-teman. Nah, ini udah termasuk murah sih karena speknya itu lebih bagus daripada iPhone 11. Dari mulai segi kameranya dia udah boba 3. Dan juga dari layarnya dia sudah OLED karena iPhone 11 itu masih IPS, sayang sekali ya. Oke, next aja kita ya. Next iPhone 11 Pro Max. Dan iPhone 11 Pro Max nih, karena saya tuliskan warna kuning gini, ini artinya nggak bisa saya tampilkan di sini ya, karena nggak ada, teman-teman. Di toko orange itu harus nyarinya di mana? Di marketplace ya. Tapi tetap ada di harga 5 jutaan ya. Nah, ini hoki-hokian bisa dapat di harga 5 jutaan, yaitu udah bagus ya. Kalau syukur-syukur dapat e-box, nah ini lebih bagus lagi kalau dapat e-box. Oke, yang terakhir adalah iPhone 13. Nah, ini juga sudah saya review videonya yang ini. Jadi kalau mau lihat iPhone 13 harganya 5 juta, langsung aja diklik videonya di deskripsi ya. Itu sudah saya cantumkan. Nah, ini harganya 5 jutaan, bener-bener paling murah. Ini kalau 5 jutaan di segi kamera juga worth it, spesifikasi juga worth it. Tapi yang nggak worth it-nya itu di bagian sinyalnya, karena dia nggak bisa sinyal, pakainya WiFi only ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu apakah ada lagi? Di sini iPhone 12 apa ini? Pro Max ya. Dan iPhone 12 ini enggak sih, saya enggak rekomendasikan yang bawah ini. Saya tetap merekomendasikannya sampai iPhone 13. Di sini apa ini bea cukai ya? Tapi di sini saya belum tulis sih yang iPhone 12 yang bea cukai ini. Kalau ada nanti saya cantumkan di deskripsi aja ya. Nah, untuk iPhone yang di harga 5 jutaan itu udah ya. 1 sampai 5 jutaan sudah saya bahas, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Wah, lumayan panjang juga dan terima kasih yang udah supportnya ya untuk subscribe. Salam hangat dari channel Rivaldi XYZ.